Sebelum menjawab pertanyaan Anda, langsung saja saya ajak Anda dan juga saudara untuk berbincang dengan Kepala Sekretariat Kepresidenan. Sudah bergabung bersama saya Pak Darman Syah Jumala. Selamat siang Pak. Selamat siang. Informasi terakhir yang kami dapatkan bahwa mobil kepresidenan ini yang berjenis Mercedes-Benz S600 yang sempat digunakan oleh Presiden SBY ini akhirnya sudah dikembalikan ke pihak kepresidenan. Betul. Alasan pengembalian karena inisiatif atau memang diminta dari pihak kepresidenan? Memang rencana untuk pengembalian ini sudah ada dibicarakan beberapa minggu sebelumnya, pihak Pas Pampres dengan pihak staf dari Pak SBY, dan setelah diadakan pembicaraan dan kelengkapan surat-surat dan lain-lain dan kelengkapan mobilnya sendiri, itu akhirnya sudah dikembalikan secara resmi. Resmi saya katakan karena pengembaliannya melalui berita acara disampaikan oleh pengawal Pak SBY dari Pas Pampres kepada Biro Umum Sekretariat Negara baru kemarin sekitar jam 9 pagi. Baru jam 9 pagi dikembalikan dan sudah kita terima secara resmi. Baik Pak, banyak yang mengaitkan informasi bahwa pengembalian mobil itu dikaitkan dengan penggunaan mobil Pak Jokowi yang sempat mogok di Mempawah. Sebenarnya persepsi seperti itu ya yang saya kira di frame up oleh media, di framing up. Sebenarnya niat untuk mengembalikan itu sendiri sudah terjadi beberapa minggu sebelum ada kejadian mogoknya mobil Bapak Presiden. Berarti tidak ada kaitannya ya? Saya kira tidak ada, sebab sebelumnya itu sudah ada pembicaraan antara Pas Pampres kita dan pengawal Bapak SBY mengenai proses pengembalian mobil itu. Kemarin Partai Demokrat sendiri sempat menyatakan bahwa pihak istana seharusnya meluruskan opini yang berkembang bahwa mobil ini ternyata memang dipinjamkan, padahal mereka mengatakan bahwa mengacu pada Undang-Undang 778 memang pihak dari SBY sendiri atau PSBY sendiri sebagai mantan presiden punya hak menggunakan mobil. Begini, penerjemahan mengenai Undang-Undang nomor 7 dan tahun 78 itu sebenarnya memang para mantan presiden dan mantan wakil presiden disediakan, mempunyai hak untuk disediakan mobil dan pengemudinya plus pemeliharaan maintenance-nya. Tetapi di situ kan tidak disebut bahwa jenis mobil apa. Ya kan? Nah, oleh karena itulah pada saat beliau selesai masa tugasnya, karena mengingat pada saat itu beliau baru selesai tugas, ya yang dipinjamkan itu adalah mobil S600 itu. Tetapi di dalam undang-undang jika kita bicara hak, ya, kita bicara hak, di undang-undang tidak disebutkan jenis mobil yang disediakan oleh pemerintah, tidak ada. Satu referensi pun tidak ada disebut. Oleh karena itulah jika tidak disebut di dalam undang-undang, kita berpatokan atau merujuk kepada precedents yang sudah dilakukan atau established practices yang sudah dilakukan sebelum ini. Nah, sebelum ini mantan presiden dan mantan wakil presiden jika sudah selesai masa tugasnya disediakan mobil oleh pemerintah jenis Camry. Dan itu sudah disediakan? Dan itu sudah disediakan. Itu dan berarti kita ada kalau stok. Seandainya Pak SBY meminta mobil dari pihak pemerintah karena sesuai dengan mengacu pada undang-undang ini, ternyata sebenarnya mobil itu sudah ada untuk digunakan oleh Pak SBY. Pada saat 2014 kita ada beberapa stok mobil jenis Camry. Tapi kalau sekarang sudah berapa tahun itu kira-kira sudah 3 tahun atau 3 tahun yang berlalu, ya mungkin mobil itu akan kita sesuaikan dengan keadaan sekarang. Dalam arti dengan dikembalikannya mobil Mercedes itu, Bapak SBY akan kita perlakukan sama dengan wakil presiden, sama presiden dan mantan presiden dan mantan wakil presiden yang sudah kita sediakan mobil dinasnya sebelumnya. Baik, ini berarti mobil kepresidenan yang sebelumnya digunakan oleh Pak SBY sudah dikembalikan. Dari Pak SBY sendiri meminta mobil untuk dia gunakan mengacu haknya? Sejauh ini pada waktu pengembalian tidak ada permintaan, tetapi kami dari Sekretariat Negara, dari Sekretariat Presiden harus patuh dan taat kepada amanat undang-undang. Amanat undang-undang itu kan
mantan presiden dan mantan wakil presiden diberi hak untuk disediakan mobil dinas. Nah, ini tugas kita. Baik, tugas sekretariat presiden dan tugas sekretariat negara untuk menyediakan seperti amanat undang-undang mobil. Tapi mobilnya adalah perseden yang sebelumnya, yaitu jenis Camry. Kalau kita berbicara soal mobil kepresidenan, seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa ada 8 mobil ini. Terus seperti apa perawatan yang dilakukan oleh pihak pemerintah terhadap mobil kepresidenan ini? Karena kok bisa gitu mobil presiden bisa mogok gitu di Mempawah waktu itu? Begini, untuk perawatan dan menjaga kondisi mobil itu kan memenuhi standar spesifikasi atau kualifikasi VVIP kepresidenan, dan perawatan itu sangat rutin dan berkala dan sangat ketat dan disiplin di dalam perawatannya. Ada logbooknya, dan saya tahu logbooknya saya lihat lengkap, dan sudah ada riwayat medisnya, istilah medical recordnya itu ada, technical recordnya ada, dan sudah secara disiplin. Tetapi kalau begini, ada semacam persepsi yang agak kurang pas di publik. Jika mobil presiden mogok, itu persepsi publik adalah mobilnya bobrok. Tapi mogoknya 5 kali loh Pak ini. Yang saya tahu 3. Yang saya tahu 3. Kalau mogok untuk spesifikasi mobil kepresidenan, enggak yang dibayangkan bobrok. Seperti begini, mobil pribadi, kalau kita mobil pribadi, gasnya agak enggak stabil, kita embat aja kan, kita beberapa detik kemudian jalan lagi. Nah, itu bagi kita yang awam ini kan nggak apa-apa. Tetapi kalau mobil dengan standar kualifikasi mobil VVIP kepresidenan, dia bunyi cedes gitu aja, kita sudah minggir. Nggak boleh. Diperiksa harus cepat mobil cadangan. Nah, ini bukan berarti bobrok. Berarti ada something wrong dengan sistem. Padahal cuma businya ada kotoran. Inilah yang disebut standar kualifikasi keamanan mobil presiden itu sangat tinggi. Jadi sedikit ada perubahan di dalam jalannya mesin, minggir. Ada rasa ban yang nggak stabil, minggir dan stop, langsung ganti mobil. Nah, tidak berarti mobil itu bobrok. Baik, berarti kedepannya apa yang akan dilakukan antisipasi sehingga tidak ada lagi mobil mogok, terutama mobil kepresidenan ini? Begini, mobil presiden itu harus dalam keadaan prima. Tetapi dengan umur 10 tahun, seregulernya, sedisiplin-disiplinnya kita, tetap saja ada komponen-komponen yang aus yang tanpa diketahui oleh kasat mata. Nah, inilah yang sering terjadi di mobil presiden. Jalan keluarnya adalah tidak ada lain, kita harus mengadakan maintenance yang lebih teliti dan lebih detail. Dan ini terus kita lakukan. Dan mudah-mudahan ke depan cara kita yang seperti sudah kita lakukan ini tidak akan membuat mogok lagi. Baik, Kepala Sekretariat Kepresidenan Darmansyah Jumala, terima kasih telah berbincang bersama kami.